maaf ya Bu ya, mengganggu waktunya sebentar. Ya, di sini saya akan sedikit coaching Bu terkait pembelajaran nanti yang akan Ibu laksanakan observasi ya Bu ya. Ya, silakan. Ibu akan belajar di kelas. Iya Bu. Oh iya. Saya kan kemarin ini ada kaitannya dengan budaya positif yang saya laksanakan kemarin ya Bu ya. Saya menyampaikan kepada rekan-rekan terkait pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional dan berlatih mindfulness. Ya. Nah, yang pertama Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti itu apa Bu? Nah, di pembelajaran kali ini Bu Eli, saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Oh iya, itu artinya Ibu langsung menerapkan ya Bu ya. Saya sangat senang sekali Bu. Setidaknya dari rekan kita tuh ada langsung respon gitu ya Bu ya. Ya, yang selanjutnya Bu, apa yang membuat Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional ini? Karena saya ingin memaksimalkan potensi Bu ya, potensi yang ada pada setiap siswa dan membuat siswa itu semakin giat dalam pembelajarannya. Nah, agar tercapai hasil yang optimal serta siswa itu mampu mengelola emosi mereka Bu, seperti itu. Oh ya, saling berkaitan ya Bu ya. Yang pertama tadi potensi, yang kedua hasilnya gitu ya. Nah, selanjutnya coba Ibu ceritakan tahapan pembelajaran ke depan untuk menerapkannya. Yang saya akan lakukan yang pertama Bu ya, mulai hari dengan membangun kedekatan emosional bersama siswa. Kemudian menggunakan metode mengajar storytelling Bu, tentang agama, dan alhamdulillah Bu ya, kebetulan murid kita itu semuanya muslim, jadi langsung sekali belajar Bu ya. Kemudian yang ketiga, membiasakan siswa itu mengerjakan tugas bersama kelompoknya Bu, jadi tidak sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian yang keempat, memberikan siswa kesempatan mengutarakan pendapat mereka. Nah, yang terakhir itu membantu siswa mengetahui perkembangan dirinya sendiri. Oh gitu. Jadi Ibu ini tahapannya sangat-sangat sudah tepat sekali ya Bu ya. Yang tadi pertama kedekatan dari diri anak ya. Emosional. Bagaimana seorang guru agama itu dekat dengan siswa, itu sangat bagus sekali Bu. Terus tadi saya mendengar membiasakan diri secara berkelompok ya Bu ya. Jadi ya sangat bagus sekali ya Bu ya. Nah, strategi apa yang ingin Ibu gunakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa ini Bu? Kali ini saya akan menggunakan strategi sistem otak utuh Bu. Contohnya yang saya bilang tadi Bu, seperti storytelling, itu kan menggunakan kemampuan otak utuh. Wah, sangat hebat sekali ya Bu ya. Jadi sekarang saya juga baru paham Bu. Storytelling itu menggunakan otak utuh ya Bu ya. Oh gitu. Ya, storytelling. Jadi ini nanti yang bercerita anak siswa ya. Ya, setelah itu bagaimana cara Ibu menerapkannya? Nah, saya meminta murid itu menceritakan pengalaman mereka. Nah, dalam bekerja secara kelompok tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka harapkan. Nah, di sini ya Bu ya. Jadi memang kerja otak dia itu memang bergerak gitu ya Bu ya. Oh, di sini jadi ya. Oh ya Bu. Selanjutnya, jika untuk kesadaran penuh atau mindfulness-nya bagaimana Bu? Nah, kali ini saya akan menggunakan renungan suci Bu, atau mindfulness itu. Oh, jadi kalau yang saya pernah contohkan itu kan saya menghidupkan video ya Bu ya. Nantinya Ibu akan seperti apa Bu? Kalau mungkin nanti tidak menggunakan video Bu, mungkin nanti akan menggunakan dengan teknik saya sendiri. Oh begitu. Jadi Ibu menyampaikannya sendiri dengan versi Ibu ya. Oh bagus sekali Bu. Saya sangat apresiasi ya. Selanjutnya, baik Bu. Nah, setelah saya catat tadi, yang disiapkan adalah kan tadi dengan storytelling dan dengan renungan suci. Lalu indikator ketercapaian itu seperti apa Bu nantinya? Indikatornya yang pertama, jika emosi mereka itu sudah dapat dikendalikan Bu, insya Allah mereka akan menjadi anak yang baik. Nah, akhlak mereka juga akan baik, sehingga hasil belajar mereka juga akan meningkat ya Bu, tentunya untuk pelajaran agama Islam seperti itu. Iya, tetap lagi ya Bu ya, berkaitan gitu ya. Saya sangat berharap ini nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, semua sudah saya catat ya Bu ya. Kapan Bu rencana ini akan dilaksanakan? Nah, siapa yang akan membantu Ibu nantinya? Nah, saya akan melaksanakan ini dengan teman sejawat saja Bu. Oh iya. Teman sejawat ya Bu ya. Nah, bagaimana saya bisa mengetahui perkembangannya Bu? Nah, nanti Bu Eli silakan saja masuk ke kelas saya atau observasi di kelas saya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ya. Saya sebenarnya ketika mendengar Ibu membicarakan ini tadi sudah ada gambaran nih, sudah menarik karena Ibu tuh menyusunnya secara rinci gitu ya Bu ya. Semoga nanti pas observasi
semuanya berjalan dengan lancar, Amin, tidak ada amin. kekurangan suatu Amin. apapun ya Bu ya. Ya. Baik Bu, nah nanti saya akan catat pada lembar observasi saya ya Bu ya. Ya. Dan kita berbincang lagi saat pasca observasi. Ya. Nah, saat pasca observasi itu nanti saya ditemani dengan Ibu Dwi Asih, pengajar praktik saya. Ya. Jangan grogi Bu, beliau juga tuh orangnya hebat. Intinya kita nanti sama-sama belajar. Ya. Ya, setidaknya nanti sudah selesai ini Ibu bisa ikut guru penggerak ya Bu ya. Amin, Ya. Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya sudah Ya. meluangkan waktunya. Saya sudah mengganggu. Nanti kita bertemu lagi saat observasi ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ketua kelasnya dipimpin doa. Mari kawan kita berdoa. Baik, sini belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Ada yang sudah berangkat hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Semangat kan belajar, semangat dulu ayo. Semangat belajarnya, semangat kan belajarnya? Semangat. Suaranya lebih mantap. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Yang laki-laki suaranya kurang mantap. Masih tangan ya. Bareng. Wah, yuk kita ulang satu lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Kok banyak banget? Tepuk empat. Tepuk lima. Kalau kau suka hati Tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Sudah semangat? Semangat. Semangat belajar? Semangat. Nah, sebelum belajar, Ibu akan memberikan tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Tujuan dari pembelajaran pagi ini yaitu mengenal malaikat-malaikat Allah dan tugasnya. Apa kan? Apa coba? Ribut sih, nggak boleh ya. Udah semangat belajar berarti harus konsentrasi. Konsentrasi. Coba diulang, Lisa. Ibu tadi ngomong apa? Kita mau belajar tentang apa hari ini? Dan tugasnya. Dan kita juga akan belajar terkait dengan emosional dan mindfulness ya. Apa? Mindfulness. Mindfulness itu apa sih, Bu? Apa sih mindfulness itu? Yuk langsung kita lakukan aja. Di tempat kalian masing-masing, coba tangan kalian di atas
meja semuanya. Yang rapi, yang konsentrasi. Anggap kalian di samping kanan kiri, depan belakang kalian tidak ada siapa-siapa. Matanya dipejamkan. Matanya dipejamkan, konsentrasi Aji. Tidak senyum-senyum. Anggap di ruangan ini kalian itu sendiri. Di ruangan yang sunyi kalian sendiri. Coba, Fahri. Ayo kita konsentrasi. Sudah terbayang? Di ruangan ini kalian sendiri. Hanya sendiri. Di samping, depan, belakang kalian tidak ada siapa-siapa. Ruangan yang sunyi. Renungkan. Orang tua kalian di rumah sedang apa? Sedang bekerja keras. Untuk siapa? Untuk kalian bisa sekolah. Renungkan. Renungkan, kalian hanya sendiri di ruangan ini. Kalian ingat orang tua kalian di rumah bekerja keras, sangat capek, sangat letih. Demi siapa? Demi kalian. Untuk mendapatkan apa kerja keras? Untuk mendapatkan sedikit uang untuk uang saku kalian. Mereka tidak mau anaknya tidak jajan di sekolah. Mereka bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk buat saku anaknya di rumah. Mereka memikirkan bagaimana anakku nanti kalau di sekolah tidak bisa jajan seperti teman-temannya. Bagaimana anakku nanti tidak bisa beli sepatu seperti teman-temannya pakai. Renungkan. Betapa capeknya orang tua kalian bekerja keras. Bayangkan tetesan keringatnya, bayangkan. Betapa capeknya. Untuk apa? Untuk kalian semua. Kerja kerasnya untuk apa? Demi anaknya bisa sekolah. Demi anaknya bisa makan. Lalu apa yang kalian lakukan di sekolah? Apa? Kalian jajan seenaknya saja. Kalian beli ini, beli itu tanpa memikirkan, masih adakah orang tuaku di rumah? Duitnya itu masih ada enggak? Coba dibayangkan. Dipikirkan. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian berikan untuk orang tua kalian di rumah? Orang tua kalian itu tidak meminta uang kembali. Orang tua kalian meminta kalian pintar, kalian berprestasi. Hanya itu, nak, hanya itu satu, berprestasi. Kalian pintar itu sudah menjadi obat orang tua kalian. Bukan uang, bukan. Sampai sini kalian apa masih ingin boros? Coba jawab semua. Apa masih ingin boros? Apa masih ingin menyepelekan tugas sekolah? Apa masih ingin menjadi anak yang nakal, tidak nurut dengan ibu guru? Apa yang harus kalian lakukan untuk membayar itu semua demi orang tua kalian? Apa yang harus kalian bayar? Belajar, prestasi itu, bayarannya itu, bukan uang. Orang tua kalian tidak ingin uang itu kembali, enggak. Buka mata kalian. Elisa menangis karena dia tahu betapa orang tuanya di rumah itu bekerja keras untuk dirinya. Ya, berarti emosionalnya si Elisa itu bagus. Ibu acungi jempol untuk emosionalnya si Elisa. Kita lihat. Sudah? Bisa belajar lagi? Bisa? Hapuskan kesedihan, kita bayar orang tua kita dengan prestasi. Apa? Prestasi. Oke? Nah,
16 bulan berapa? 2 tahun 2023. Ada yang masih ingat? Malaikat Allah yang perlu kita ketahui yang kita yakini itu ada berapa? Yang wajib kita yakini. Ada berapa dari? Apanya? Jumlahnya apa malaikatnya? Apanya? Jumlah malaikat yang wajib kita yakini ada berapa di kak? Hidupnya kak? Ada 6. Kata kita 6. Ada Gabriel kata si Berry ada 10 kata. Terus ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani? Ada 10. Ada berapa di sana? 6. Malaikat ada berapa? Jumlah malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Jumlahnya berapa? Tadi ada berapa? Ada 10. Nah, iman malaikat ini termasuk rukun iman yang keberapa ya? 6. 2. Ikut-ikut apa memang sebenarnya tahu? 2. Itu dari diri sendiri apa itu? Teman-temannya hari. Dari hati sendiri. Kalau si Nabila Nusantara? 3. Berapa ya? Jadi rukun malaikat itu termasuk rukun iman yang ke berapa nak? 2. Yang pertama iman kepada, yang kedua iman kepada itu 2. Kedua apa? Malaikat. Yang ketiga iman kepada yang keempat iman kepada, yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam terakhir iman kepada qadar dan qadar. Kali ini kita hanya mempelajari iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, ada 10 malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Anak-anak ibu hafal semua nggak nama-nama malaikat? Hafal? Tugas-tugasnya hafal? Aji, hafal nggak sama namanya malaikat? 10 malaikat yang wajib kita imani. Namanya? 3? Hafal tidak 3? Sedikit. Berapa yang dihafal? Dari 10 berapa yang kita hafal? Namanya saja. Tugasnya nanti. Makanya sedikit. Dari 10 malaikat namanya yang kita hafal ada berapa? Mari apa bu? Tadi masih 10 deh. Coba ulang. Ada 10. Bagaimana cara kita menghafalkan malaikat dengan mudah? Kita kelompokkan. Coba. Ayo, ada yang ini? Ini, yuk, apa? Munkar nakir sama ini, teman-teman. Terus apa lagi? Munkar nakir, rokir, atir.
Oke? Bu, kenapa kok kita harus mengelompok-kelompokkan seperti itu? Supaya kita mudah menghafal. Selain kita mudah menghafal namanya malaikat-malaikat, kita lebih mudah menghafal nama beserta tugasnya. Yang pertama, apa? Perhatiannya semua. Yang pertama, munkar. Itu sama, Bu. Sama apa? Sama tugasnya. Tugasnya apa? Munkar nakir tugasnya menanyai manusia dalam kubur. Tugasnya apa? Yaitu sama-sama menanyai dalam kubur. Yang kemudian nomor 2, tugasnya juga sama, Bu. Apa dong tugasnya? Tugasnya sama-sama mencatat. Yang satu mencatat amal baik, yang satu mencatat amal buruk. Yang mencatat amal baik siapa namanya? Rohib. Yang mencatat amal buruk Rohib di kanan atau di kiri? Kanan. Berarti mencatat amal baik. Kalau Atif mencatat amal buruk. Sama-sama tadi apa tugasnya? Mencatat amal. Apa nak? Mencatat amal. Kemudian yang ketiga, malaikat siapa? Tugasnya sama, menjaga pintu. Yang satunya menjaga pintu apa? Dan yang satunya menjaga pintu neraka. Hampir sama kan tugasnya, menjaga pintu. Satunya pintu surga, satunya menjaga pintu neraka. Terus nomor 4 itu apa yang sama? Apa dong? Yang sama apa? Yang sama namanya. Hampir. Kalian jangan terkecoh dengan Israel ataupun Israfil. Namanya hampir sama. Israel itu tugasnya mencabut nyawa. Kalau Israfil, makanya kita meniup ya. Fil ada tiupan, berarti meniup sangat halal. Israel tugasnya Israfil meniup sangat apa? Israfil tadi? Israfil kayak kita meniup, berarti tugasnya sangkakala atau terompet pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir apa nak? Malaikat apa yang namanya? Malaikat Jibril dan Mikail. Yang sama apa? Sama-sama menyampaikan. Yang Jibril menyampaikan wahyu, yang Mikail menyampaikan rezeki. Menyampaikan rezeki kepada siapa? Kepada manusia. Rezekinya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang belum paham? Coba si Dika, apa yang belum paham yang mana? Nama-namanya sudah Ibu kelompokkan dari yang sama-sama tugasnya, dari yang sama-sama namanya, dari yang sama-sama apa? Jibril apa? Gimana? Gimana Dika? Yang hafal hanya Jibril menyampaikan wahyu. Sekarang bisa perhatiannya ke Ibu ya. Yang pertama Dika, perhatiannya ke Ibu. Nih, Munkar nakir. Itu malaikatnya 2, tapi tugasnya sama. Apa? Menanyai manusia dalam kubur. Itu sama-sama tugasnya. Kemudian yang kedua, Rohib dan Atif. Sama juga, sama-sama mencatat amal. Yang Rohib mencatat amal baik, yang Atif mencatat amal buruk. Kemudian Ridwan dan Malik sama-sama menjaga pintu. Yang satunya menjaga pintu apa nak? Ridwan menjaga pintu kalau Malik menjaga pintu neraka. Terus yang ini apa? Israel dan Israfil sama-sama kan? Namanya hampir sama. Israel, Israfil, gitu bersama. Israel
Nah, yang terakhir, Jibril menyampaikan apa? Kalau Mikhail Rezeki. Ya juga ya, harus hafal ya Nak ya. Harus hafal nama namanya, harus hafal tugas-tugasnya juga. Sampai di sini paham? Ditulis dulu di buku kalian masing-masing. Kamu punya siapa? Oh, di sini saya. Ayo yang kerja apanya Nak? Tangannya, mulutnya diam. Ayo. Ayo, udah semuanya. Ayo. Sudah selesai belum Kak? Sudah? Siapa yang bisa menghafal yang sudah hafal dari nama-namanya sama tugasnya? Sudah ibu kelompokkan loh. Ayo, siapa yang sudah hafal? Coba aja yang sudah hafal. Ayo. Kan sudah ini namanya malaikat dan tugasnya itu kan sudah kelompokkan tuh lebih enak menghafalnya. Sudah hafal? Siapa? Oh, Elisa, boleh kasih Nak. Kurang keras. Nama malaikat dan tugasnya. Nama malaikat dan tugasnya bukan nakir, menanyai dalam kubur, untuk arti mencatat amal baik dan buruk. Ridwan Malik, Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Israel mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, Jibril Mikail menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rezeki. Kita beri tepuk tangan kepada Elisa. Ada yang apa lagi? Ada yang apa? Nabila, silakan Kak Juna. Ya. 10 malaikat dan tugasnya. Ya, yang keras. Israel mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, Jibril menyampaikan wahyu, dan Mikail memberikan rezeki. Iya, kita beri tepuk tangan juga buat Nabila. Ada yang ingin maju lagi? Sarah, boleh maju? Ya, 10 malaikat dan tugasnya. Dan angin menanyai dalam kubur, Rafiq Atik mencatat anak baik dan buruk, Ridwan Malik menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka, Israel mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rezeki. Ya, kita beri tepuk tangan juga kepada Sarah. Dari pelajaran ibu tadi ada yang masih kurang paham Nak? Paham semuanya? Sudah bisa? Yakin bisa?
setelah kalian menghafal nama-nama malaikat dan tugasnya, Ibu harap tidak hanya di kelas ini saja ya Nak ya, tapi kalian juga masih menghafalnya sampai kapanpun, supaya misal kalau kalian bertemu ulangan, kalian bisa mengerjakan ulangannya dengan benar. Di dalam soal ulangan itu biasanya ya Nak ya, itu tidak muncul semua nama-nama malaikat. Mungkin hanya dari 10 malaikat ini hanya 2 atau 3 saja yang muncul namanya atau tugasnya. Makanya misalnya kalau kalian tahu tugasnya apa, kalian harus hafal. Hafalan kalian itu diingat kembali. Berarti tugasnya apa ya? Yang bertugas menjaga kebenaran apa? Oh ya, tugasnya yang menjaga kebenaran apa siapa ya? Ya. Jadi hanya salah satu atau 2 atau 3. Tidak semua malaikat itu apa? Soalnya muncul di ulangan. Jadi apa? Harus menghafal apanya? Nama dan tugasnya. Oh ya, di sini anak-anak Ibu ada nggak yang punya cerita tentang malaikat? Kalau kita cerita tentang Nabi boleh, tapi kan kita materi kita tentang malaikat, kita cerita tentang malaikat dulu. Ada yang cerita tentang malaikat? Sebelum kalian cerita, Ibu yang cerita dulu. Nah, pada suatu hari ada seorang laki-laki, ya, dia itu pembunuh yang sadis. Dia itu setiap harinya tuh membunuh seseorang, dan dia itu setiap membunuh dia ingat-ingat. Aji, tolong perhatiannya kayak gimana? Total yang orang yang sudah ia bunuh itu ada 99. Berapa? 99. Menurut kalian 99 orang yang meninggal karena terbunuh oleh laki-laki itu jumlah yang banyak atau yang sedikit? Nah, Banyak. yang banyak, sangat banyak ya, 99 loh. 99 itu sangat banyak sekali, dan itu mati karena dibunuh laki-laki tersebut. Laki-laki itu dan satu lagi nih 100 genep katanya gitu. Udah 99 banyak, katanya masih kurang satu. Biar genep, biar menjadi 100 aja. Kalau perhatiannya Nak. Nah, pada suatu ketika laki-laki itu dia duduknya di masjid. Dia itu melihat kepada seseorang. Orang itu ngapain sih kok ke masjid kayak gitu? Kenapa? Ternyata orang itu sedang melakukan sholat. Akhirnya orang yang pembunuh itu tadi tanya, buat apa sih kamu sholat? Buat apa katanya? Terus apa kata orangnya sholat itu? Ya, sholat itu bisa membuat kita menjadi tobat. Sholat itu bisa membuat Allah itu memaafkan semua dosa-dosa kita. Nah, laki-laki itu begini, loh, aku membunuh 99 orang. Kalau aku sholat, kalau aku tobat, apakah Allah mau memaafkan saya? Kira-kira gimana? Mau nggak Allah memaafkan pembunuh 99 orang itu? Mau. Ya, mau apa enggak? Mau. Ada yang enggak, ada yang mau. Nah, Ibu cerita lagi, itu sampai cerita. Jadi laki-laki itu sholat, benar-benar sholat. Ketika dia lihat orang sholat dan dia tanya kenapa dia sholat, ternyata sholat itu bisa menghilangkan atau menghapus dosa, atau Allah bisa memaafkan kesalahan kita kalau kita sholat atau bertaubat. Ternyata laki-laki itu sholat dan meminta ampun, meminta maaf kepada Allah, minta ampun supaya kesalahan dia dimaafkan. Gak tahunya setelah sholat lagi meninggal. Nah, malaikat nih, malaikat rakib, malaikat yang rakib mencatat nama apa ya bisa? Yang rakib mencatat nama apa? Kata si, akhirnya malaikat itu bertengkar. Gak bisa, pokoknya orang ini harus masuk surga. Oh ya gak bisa, udah 99 orang yang terbunuh katanya. Gak bisa ini masuk surga. Dia ini lebih banyak melakukan kejahatan daripada kebaikan. 99 dan kebayangkan 99 orang terbunuh gara-gara dia. Sedangkan kebaikannya dia hanya satu. Tertahu. Kemudian malaikat datanglah, 2 malaikat dan itu datang kepada Allah untuk meminta hati. Kata Allah gimana? Dimaafkan atau tidak? Dimaafkan atau tidak? Apa tadi yang tidak? Tidak. Kenapa dia kok tidak dimaafkan? Karena terlalu banyak dosa ya, tidak ya? Karena udah
Ya, tapi sayangnya Allah itu maha baik, nak. Allah itu maha baik, makanya orang itu dimaafkan. 99 kejahatan yang dia sudah lakukan, hanya satu kebaikan yang dilakukan di akhir hidupnya, Allah memaafkan. Maha suci Allah, maha baik. Siapa yang hari ini sudah berbuat kebaikan? Siapa? Atau malah kejahatan? Hari ini gimana dengan kalian? Sudah berbuat kebaikan belum? Sudah berbuat kebaikan? Gimana? Oh, sholat. Iya, sholat itu juga merupakan perbuatan kebaikan. Siapa yang sudah menolong orang tuanya pagi hari tadi? Itu juga salah satu bentuk makanan kebaikan. Nah, di sini akan Ibu acak atau Ibu bagi kelompok, ya. Bisa ke sini. Bisa ada di sini. Jadi sini. Sama Gabriel sini juga. Sama apa tadi ya? Sini Gabriel. Aura dan Jauja ada sini. Bisa ke situ sampai. Iya, sudah? Yang menghadapnya ke kelompok masing-masing. Wahdi, Aji harus konsentrasi. Ketika ibu bercerita tadi, apa yang kalian ketik? Bercerita tentang lelaki pembunuh tadi. Masih ingat? Masih? Yang memperhatikan masih jelas masih ingat, ya? Masih? Ibu minta salah satu dari kelompok kalian mewakili untuk cerita di depan. Ibu akan pilih orangnya, kemudian dua kelompok ini, misalnya kelompok A, B, dan C. Misalnya kelompok A yang maju, nanti kelompok B dan C mengomentarinya gimana? Oh Bu, itu ceritanya ada yang kecil nggak? Misalnya di bagian ini gitu. Oh Ibu, itu suaranya kurang lantang Bu. Ketika kita bercerita di depan kelas, suaranya kita harus lantang. Lantang itu keras. Kalau suaranya kecil, yang diceritain bukannya paham jadi ngantuk. Paham? Ya. Ibu pilih salah satu kelompok dan kelompok lain mengomentari. Yuk, Ibu pilih salah satu kelompok satu. Ibu pilih kelompok A. Silakan kelompok A, siapa yang mewakili? A, B, C. Kelompok A siapa yang mewakili? Siapa? Tunjuk tangan dulu. Nabila. Tugas kelompok B dan C apa tadi? Mengomentari. Yuk. Perhatikan semuanya. Perhatikan.
Tadi seri hanya pengulangan lagi lah. Yuk. Ini jangan nggak apa-apa. Modusnya nggak apa-apa, tapi suaranya lantang. Di suatu hari ada seorang. Gak boleh ketawa. Nanti ibu lempar loh. Kalau yang ketawa ibu lempar suruh ganti Nabila loh. Ayo. Kita belajarnya serius nah. Ayo. Di suatu hari ada seorang lelaki yang jahat. Dia membunuh 99 orang. 99 orang. Kemudian Habis membunuh terus dia habis membunuh dia duduk di depan masjid lalu melihat orang menunaikan sholat dan dia bertanya, kenapa kamu harus sholat? Orang itu menjawab, karena sholat Allah bisa memaafkan dosa yang telah kita lakukan dan Allah menerima taubat kita. Akhirnya lelaki itu menunaikan sholat dan bertaubat kepada Allah. Tidak lama kemudian lelaki itu meninggal dunia. Terus malaikat fakir dan adik bertengkar. Lalu apapun memaafkan dalam jahat itu dan memasukkan surga. jadi kesimpulannya awal itu maha baik dan maha pengampun dosa. Kita beri tepuk tangan untuk Nabila. Ayo, Alena dari grup B tentang Nabila tadi tentang pemaaf. Ayo, Elisa coba yang berkomentar. Ya, ya nak. Suaranya kurang lantang, iya. Setuju gak dengan ceritanya tadi? Apa ingin ditambahkan? Setuju? Tidak ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Apa? Tidak. Berarti variasinya hanya suaranya, ya. Kemudian grup C. Apa? Ada yang suara alam bu pasti gue anak suaranya itu enggak lancar. Oh, ada yang tidak lancar maksudnya dengan cara Nabila bercerita tadi ada beberapa part-part tertentu yang Nabila kurang lancar. Cukup? Paham? Paham dengan materi hari ini? Besok tidak lupa lagi? Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa. Mari, doa ini. Doa. Sekali-kali kita berdoa di Selasa. Bismillahirrahmanirrahim.
kenalin bahwasanya di pasca observasi ini saya akan ditemani oleh pendamping praktik saya, Ibu Dwi Asih. Ibu nggak asing lagi loh, bukan lagi Bu ya. Ya. Nah langsung saja ya Bu ya. Nah alhamdulillah setelah kemarin kita melaksanakan Ibu melaksanakan praktik pembelajaran di kelas, bagaimana Bu perasaannya? Alhamdulillah Bu, perasaannya lega, plong, seperti nggak ada beban lagi Bu. Oh iya gitu ya Bu ya. Kemarin saya ketika saya observasi di kelas itu saya melihat antusias sekali ya Bu ya anak-anak, terus semangat gitu kan melaksanakan pembelajaran bersama Ibu. Nah terus bagaimana perasaan ketika perasaan tadi perasaan Ibu sudah ya? Ya. Apakah kali ini saya akan langsung membahas ya Bu ya hasil observasinya di kelas yang kemarin. Menurut Ibu apa saja yang sudah dilaksanakan? Ya, jadi kemarin ketika saya mengajar Bu Elia, yang pertama saya lakukan adalah renungan ya Bu. Jadi renungan itu bertujuan untuk mengasah emosional mereka. Nah, ketika saya melakukan Bu dan ada beberapa siswa dari kita itu menangis, berarti sedikitnya tujuan saya itu tercapai untuk emosionalnya si anak. Oh, iya. Ketika setelah saya melakukan renungan, saya bagi mereka menjadi 3 kelompok. Saya beri kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kemudian saya berikan tugas, mereka mengerjakan dan mereka mengumpulkan tugas kepada saya. Seperti itu Bu. Iya, itu artinya sudah dilaksanakan semua ya Bu ya. Ya. Sosial emosional, berdiferensiasi, kalau diferensiasi kemarin sudah terlihat Bu. Ketika Ibu membagi kelompok itu tadi kan sesuai dengan kebutuhan mereka ya Bu ya. Terus saya sangat melihat antusias sekali anak-anak Bu ya. Iya, menurut saya indikator Ibu tuh sudah tercapai semua ya Bu ya. Nah langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan kemarin ketika pra-observasi juga sudah dilaksanakan. Ya saya sangat mengapresiasi loh Bu ya. Artinya kan praktik baiknya sudah berjalan gitu ya. Iya, terus tadi sosial emosional juga terlihat ketika anak nangis ya sampai Alisa tiba-tiba nangis ya Bu ya. Nangis, Itu ya. iya. Ya, selamat loh Bu ya. Iya. Adakah yang ingin dikembangkan lagi Bu setelah observasi dengan saya ini? Ya, jadi Bu Eli, saya ingin mengembangkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini tapi dengan strategi yang lain Bu Eli. Oh begitu. Iya. Cara Ibu menerapkan strateginya seperti apa? Nanti saya akan menerapkan strategi tersebut dan saya akan padu-padankan